semuanya converge ke sana. Artinya emang ekonomi memang betul baik. Jadi kalau ekonomi itu yang ngomong udah anjur itu, Ekonomi sudah tidak. saya nggak tahu di TikTok tuh banyak. Coba lihat data yang betul gitu, suruh belajar yang betul. Kalau emang jelek kita betulin, tapi kalau udah bagus, saya betulin sebelah mana? Dia cuma menimbulkan sensasi negatif aja, menimbulkan sentimen negatif ekonomi. Mungkin dia kita fokus ke yang ada aja, program tambahan kita tunda dulu sampai kalau mungkin kan. Tapi sekarang jelas nggak mungkin. Jadi kita fokus ke anggaran yang ada, maksimalkan anggaran yang ada. Nanti kita mungkin akan dalam seminggu depan Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal bagi mereka untuk siap-siap ngitung, tapi belum selesai eksekusi ya. Kalau mau dipotong yang mana yang mau dipotong kira-kira gitu. Nanti mereka adjust kebijakannya berdasarkan potongan tertentu yang tambah oleh Kementerian Keuangan. Tapi targetnya berapa Pak dari penghematan itu? Setiap KL. Belum, masih sedang kita hitung. Pak, Makanya ini emang keadaannya ini baru meeting awal. Jadi kita Pak, ini keadaannya emang udah krisis ya sampai maksudnya udah ada kerja. Ada kajian parpol gitu Pak. Kita nggak krisis, kita ekonomi masih bagus, kita masih pada belanja. Cuman gini, kita mesti menyiapkan langkah yang betul-betul matang supaya ketika diperlukan kita bisa eksekusi dengan cepat. Jadi sekarang nggak krisis, belum. Kalau Kita masih menaikkan bagus. pendapatan langkahnya apa aja Pak yang akan Sambil jalan, pajak teman-teman, apa aja sambil yang akan jalan. dinaikkan? Wow, naikin pajak terus. Ya kan apa Mereka aja? menolak ada situ. Langkahnya. Evidensi pajak pertama. Kita udah bisa tumbuh 30% di 2 bulan pertama tahun ini dibanding tahun lalu kan. Iya Pak. Sih Pak emang 2 bulan ini? Saya lupa angkanya, tapi tumbuhnya 30% Januari Februari. Tapi dari angka itu kalau Anda lihat angka pertumbuhan PPN sama PPNBM itu 95% dibanding 2 bulan pertama tahun lalu. Jadi ekonomi betul-betul mutar. Jadi saya harapkan itu ke depan membaik terus tentunya. Tapi kalau Anda bilang jelek-jelek bisa susah, tapi enggak. Pak Purbaya, rupiah Kondisi 17.000 ekonomi betul-betul membaik. Tapi jadinya kalau Bapak ingin menaikkan pendapatan langkahnya apa? Apa aja yang akan dari apa aja yang akan dilakukan? Kemarin Pak Erlangga bilang ada kemungkinan pajak tambahan untuk CPO, nikel, tembaga, emas, Pak. Belum tentu itu, masih diusahakan. Tapi yang pertama ya kita betulin perolehan pajak kita, betulin ekonominya, otomatis pajaknya naik. Kebocoran yang akan yang Pak Prabowo sampaikan itu yang akan dipangkas apa aja? Under invoicing kan banyak, kita udah mulai kejar, bentar lagi akan saya bocor dulu ya. Udah kita deteksi perusahaan-perusahaan yang mana yang melakukan under invoicing dan jumlahnya berapa. Saya pikir itu akan memperbaiki terus income kita ke depan. Ada berapa Pak jumlahnya Pak? Hah? Ada berapa jumlahnya? Berapa perusahaan yang under invoicing? Saya tes 10 perusahaan, semuanya under invoicing. Kerugian negara apa ini Pak? Perusahaan apa Pak? Ada Ada, penyesuaian ada, untuk masih subsidi dihitung lagi. BBM Pak. Masih hitung lagi. Ada penyesuaian subsidi BBM nggak sih Pak tadi dibahas di Belum. Kan tadi ada SDM juga Pak soalnya. Ya, itu nggak akan dinaikin nanti BBM. Jadi fungsi dari fiskal adalah menjadi shock absorber dari gejolak global. Jadi ketika harga minyak dunia naik kan, kalau kita naik kita pasti langsung harga BBM kan langsung naik. Memperlambat ekonomi apa enggak? Mempengaruhi daya beli apa enggak? Pasti mempengaruhi kan. Jadi diabsorb dulu oleh APBN pemerintah. Jadi di luar nggak ada gejolak berarti kan sekarang karena pemerintah mengabsorb kenaikan biayanya. Saya mah tahan terus. Pak rupiah 17.000 rupiah Pak. Kita 17.000 di atas asumsi Pak. kenapa emang? Rupiah 17.000 ada sentimen dari Domestik nggak sih, Pak? domestik nggak sih Pak? Saya nggak tahu itu kenapa melemah, tapi Anda harus tanyakan ke Bank Sentral kalau rupiah. Anda tanya yang betul ke Bank Sentral apa yang terjadi. Kenapa Anda tanya ke saya? Karena tanggung jawab Bank Sentral hanya satu, menjaga stabilitas nilai tukar. Kalau saya ngomong kan nanti bahaya. Intervensi kebijakan Bank Sentral, saya nggak ngerti itu. Jadi harus tanya ke Bank Sentral. Pak, tapi secara fundamental memang maksudnya masih baik Pak untuk saat ini Pak, walaupun di Kalau ekonominya lagi lari kenceng, makin kenceng, harusnya fundamentalnya baik. Kalau normal, rupiah harusnya menguat. Jadi Anda tanya ke Bank Sentral kenapa melemah. Ya. ada apa? Untuk mengabsorb Ini punya. harga Ada barang ada Yo, barang mana aja lo? Pak kok ada barang pecah Pak. mengabsorb harga minyak kita kuat sampai kapan Pak? Sampai Kalau lagi buat gini aja sih. Jangan gini, itu kan fluktuatif sekali. Bisa aja naik ke level yang lebih tinggi. Kita harus siap keadaan itu kalau itu kejadian. kalau sampai $50 kayak beberapa tahun lalu itu gimana?
nggak apa-apa, kita pasti selamat, kita nggak hancur. Kenapa? Nggak akan lama 150 karena semuanya akan resesi. Habis itu jatuh dalam sekali seperti tahun 2013 dulu kan. Terus naik ke 150, 150, habis itu jatuh bahkan ke 15 karena global ekonomi nggak bisa menerima hal yang terlalu tinggi, akibatnya mereka masuk resesi. Kalau resesi lama baliknya, jadi harusnya para juragan minyak juga ngerti akan itu. Dia akan naik ke level yang terlalu tinggi yang menyebabkan resesi global. Kenapa? Akhirnya dia rugi banyak. Kalau Anda lihat sejarah zaman dulu ya, 2013 naik ke atas sampai 150, turun lagi jatuh ke bawah sampai $15 per barrel. Sebelum naik lagi ke 25 di tahun 2017 2018 kalau saya lupa. Tapi itu kalau mereka pintar, mereka akan membiarkan harga minyak terlalu tinggi karena akibatnya akan merugikan mereka sendiri. Tapi kan pemerintah juga bikin skema kalau perang sekian bulan dan kayaknya kan ini tidak jelas kan Pak, kapan perang akan berakhir dan berarti kan harga minyak akan terus berfluktuasi. Ya, kita siapkan pada level tertentu ketika anggaran harus di-adjust, kita akan adjust. Tapi kita sekarang menyiapkan dalam pengertian gini, kalau itu terjadi kita akan gerak cepat supaya dampak ekonominya minimal. Yang udah impor. Pak, tadi pendapatan itu apakah akan kayak tahun lalu Pak, harus ada impress gitu Pak? Soal penghematan tadi itu harus ada impress juga Pak, kayak tahun lalu kan ada kayak efisiensi, harus ada impress juga. Nggak ada, potong aja selesai. Sudah ada angka nominal targetnya nggak Pak? Belum. Sambil jalan ya Mbak. Jadi kita untuk pertama jalan ke situ. APBN ada ini defisitnya terkendali seperti itu. Nanti kalau nggak bisa lagi harganya terkendali kan, ya kita kerjakan yang lain. Pak, berarti penegasan aja Pak Presiden berarti arahnya apakah memperbolehkan kira-kira defisit itu akan melewati batas 3%? Dalam keadaan normal tidak, dalam keadaan krisis ya. Tapi itu berlaku untuk Sekarang semua. berarti masih normal lah Pak krisis dari pemerintah. Indikatornya apa ya Pak? Indikasi krisis itu kalau untuk saya ya, ekonomi sudah resesi, terus global juga resesi semua, nggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi atau semua cara memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalik arah pertumbuhan ekonomi kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian, kira-kira itu. Sambil jalan ya Mbak. Terus turun Pak, apalagi jelang lebaran ini udah 5.900 gimana Pak? Nggak apa-apa itu. Jadi gini, perhatikan fundamental perekonomian. Selama fundamental ekonominya bagus, pasti akan bagus juga. Tapi kan sekarang banyak noise, banyak yang bilang ekonomi Indonesia udah resesi. Anda coba bilang gitu kan, mancingnya pasti saya bilang resesi kan? Enggak, kita masih bagus. Kemarin tumbuh 5,39%. Terus ini mungkin 5,5 atau lebih. Terus apa lagi? Semua indikator orang bilang itu karangan Purbaya aja. Enggak, itu BPS satu. Terus ada PMI, itu lembaga lain yang mensurvei kan, itu 53,9, itu manajemen indeks. Ada consumer confidence yang survei BI sama LPS, itu lembaga terpisah, sama naik semua. Ada lagi retail sales index dari BI naik juga. Ada lagi penjualan mobil dari asosiasi naik juga kenceng, begitu lihat gambarnya naik kenceng 7% terakhir pertumbuhannya, sebelumnya tahun lalu negatif loh. Itu lalu negatif. September Oktober mulai positif, sekarang tumbuhnya 7%. Ada lagi Mandiri, dia bilang Mandiri apa? Spending index. Mandiri Spending Index positif juga kan? Itu kan dari lembaga-lembaga yang berbeda. Semuanya converge ke sana. Artinya emang ekonomi memang betul-betul baik. Jadi kalau ekonomi itu yang ngomong udah anjur itu, ekonomi sudah tidak. Saya nggak tahu di TikTok tuh banyak. Coba lihat data yang betul gitu, suruh belajar yang betul. Kalau emang jelek kita betulin, tapi kalau udah bagus, saya betul di sebelah mana? Dia cuma menimbulkan sensasi negatif aja, menimbulkan sentimen negatif ekonomi. Mungkin dia terlambat kemarin beli saham, jadi pengen beli di bawah. Jadi Hah? Mereka nggak pernah belajar ekonomi, nggak pernah kuliah ekonomi. Di mana debatnya? Saya debat sama orang pinggir jalan yang nggak jelas jadinya. Orang di warung-warung masih jago baca-baca ini. Ini enggak, karena dia punya kemauan. Kenapa nggak saya ajak debat? Levelnya nggak gimana ya? Nggak pernah belajar ekonomi, saya ajak debat gimana? Anda mau sebut nama? Semuanya nggak belajar.
Kalau itu kan saya, master belum sekolah ekonomi. Kenapa? Saya juga belajar dulu sampai pas masuk ke PSD ini nggak ngerti apa-apa. Jadi saya ngerti kayak gitu. Jadi kenapa nggak jadi debat? Apa yang didebatin? Dia nggak punya data. Lu aja pada percaya. Pak tadi kata Pak Prakerani lagi ngitung Pak, lagi ngitung soal pendapatan Prakerani bilang dari pendapatan dari nikel batubara gitu soal dampaknya perang itu berapa sih emang hitungannya Pak akuntabilitas sendiri pemerintah dan pendapatan itu? Kalau kondisi sekarang kalau wah biar Pak Ahmad yang hitung aja deh. Pak IHSG berarti to the moon nggak sih Pak tahun ini kan udah turun terus nih Pak. Baru bulan apa sekarang? Bulan Maret. Kan? Data triwulan pertama belum keluar, triwulan kedua belum keluar. Jadi direction ekonomi ke sana pasti naik ke atas. Jadi nggak usah takut teman-teman asal yang membeli saham goreng ya gitu aja. Berarti tahun ini to the moon tetap Pak. Sudah mau tetap Berapa Pak? 10.000. 10.000 masih bisa. Jadi belum ya. Katanya belum keluar ya. 10.000 di bulan apa Pak? Nggak tahu lo bilang lo. Bisa karena emang ekonomi membaik. Kita gerakan ekonomi kita akan berbeda dengan negara-negara tetangga kita. Kita udah di nomor 1 di G20. Lu masih nggak percaya juga. Apalagi dengan modal yang sama, dengan defisit yang terkendali kita bisa ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Itu udah jago banget. Ini berarti waktunya buat serok-serok Pak. Kalau saya bilang iya. Aku nanti tanya sama mana lagi? Enggak, iya. Pilih saham yang bagus, waktunya buat serok-serok. Fondasi ekonomi kita bagus. Kita sudah pernah ngalamin harga minyak tinggi berkali-kali seperti waktu diceritakan di istana kemarin. Knowledge-nya nggak hilang, masih di kepala. Jadi harusnya kita akan survive. Dah, ini ya. Pak, Bapak ada halal bihalal nggak Pak? Bapak nanti Sholat di mana Pak? Oh, nanti saja saya belum tahu. Cukup ya Pak. Oh, ikut. Skenario yang 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan kemarin nggak sih? Nggak tahu. Enggak, pasti beda. Yang representasiin Pak itu. Mungkin beda, mungkin beda. Itu tergantung Pak Presiden 100%. Jadi cuma disodorkan skenario-nya doang. Itu sama skenario cuma nunjukin bahwa kita ngitung gitu aja. Tapi Bapak punya, Pak tadi di atas ngomongin insentif pajak dan biaya masuk gitu nggak sih? Seperti yang Belum. Itu apa? kemarin Pak Erlangga ngomong sempat ngomong Bahan di apa? situ. Biaya masuk apa? Ada insentif biaya masuk dan pajaknya Pak. Ada biaya keluar gitu. Udah siap ya Pak kalau waktu digunakan perpu masih udah siap kalau waktu digunakan. Saya nggak tahu, yang penting kita siapin semuanya sehingga jadi kan pas ada skenario ABCD kan nanti semuanya kita siapkan itu tergantung apa kita. Artinya skenario di selain perpu ya Pak? Karena selain perpu ada. Saya nggak tahu. Yang jelas kan kita lakukan optimalisasi anggaran dulu, termasuk penerimaan, termasuk pengelolaan cash kita yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi itu. Jadi sebelum masuk ke skenario itu optimalisasi dulu Pak anggaran sejauh ini. Kalau nggak bayar ngapain kita pusing-pusing? Tapi kalau ditanya kita nggak hindari. Share, like, and comment. Subscribe, 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 share, like, and comment.